Semua bermulai lebih dari seabad lalu, tahun 1902. Real Madrid dan FC Barcelona pertama kali berhadapan dalam turnamen Copa de la Coronación. Kita nggak tahu El Clasico itu sebenarnya terbentuk gimana, sejarahnya gimana, El Clasico itu apa. Sejak saat itu El Clasico tak lagi sekedar olahraga, tapi halo semuanya, balik lagi ke channel kesayangan kita semua, channel yang khusus membahas tentang FC Barcelona dan keanekaragamannya. Ya teman-teman, tanggal 26 Oktober, catat tanggal 26 Oktober 2025, seluruh mata pecinta sepak bola dunia akan menyaksikan suatu pertandingan mega match, big match, duel panas derby El Clasico yang mempertemukan Barcelona dan juga Real Madrid. Nah, BTW kalian tahu tentang apa itu El Clasico dan gimana sejarah El Clasico itu terjadi? El Clasico ini bukan cuma sekedar pertandingan, tapi di dalamnya ada banyak sekali bumbu-bumbu yang masih belum kita tahu. Nah, kita cuma tahu El Clasico itu adalah sebuah pertandingan antara Barcelona dan Real Madrid. Dari dulu seperti itu, rivalitas antara Messi, Ronaldo, terus Raul dan juga Puyol, Alfredo Di Stefano dan juga Johan Cruyff. Kita tahu El Clasico adalah duel antar pemain, duel antar klub aja, tapi kita nggak tahu El Clasico itu sebenarnya terbentuk gimana, sejarahnya gimana, El Clasico itu apa. Selamat datang di konten narasi, mari kita bahas El Clasico seluk-beluknya dan juga kenapa El Clasico itu terjadi. Oke, narator. El Clasico lebih dari sekedar sepak bola. El Clasico bukan sekedar pertandingan sepak bola, ini adalah perang kebanggaan, simbol sejarah dan juga pertarungan dua identitas besar, Real Madrid versus Barcelona. Setiap kali dua tim ini bertemu, dunia berhenti sejenak, stadion dipenuhi warna putih dan juga biru merah, dan jutaan pasang mata menatap satu layar dengan jantung berdegup sama cepatnya. Semua bermulai lebih dari seabad lalu, tahun 1902. Real Madrid dan FC Barcelona pertama kali berhadapan dalam turnamen Copa de la Coronación. Tapi benih rivalitas sejati tumbuh bukan hanya karena skor, melainkan karena sejarah, politik, dan kebanggaan daerah. Barcelona yang mewakili Catalonia, simbol kebebasan dan identitas daerah, sementara Real Madrid adalah lambang kekuasaan pusat Spanyol. Sejak saat itu El Clasico tak lagi sekedar olahraga, tapi pertarungan ideologi. Nah, menarik sekali teman-teman. Jadi El Clasico ini bukan cuma Ronaldo versus Messi, Lamine Yamal versus Mbappe, Jose Mourinho versus Pep, Ronaldinho versus Zidane. Bukan sekedar itu. Bukan cuma sekedar laga panas. Bukan cuma sekedar laga Real Madrid versus Barcelona. Tapi di dalamnya ada ada pertarungan kebanggaan, ada pertarungan ideologi, identitas yang dipertaruhkan. Makanya setiap kali El Clasico tersaji, kadang dibumbui dengan kekerasan, dibumbui dengan rivalitas yang menarik, dibumbui dengan apa ya? Selalu ada bumbu yang menarik, walaupun tahun-tahun ini agak menurun levelnya El Clasico sejujurnya agak menurun, tapi tidak bisa kita pungkiri El Clasico ini adalah one of the best match yang ada dalam sepak bola. Mari kita lanjut. Pada masa pemerintahan diktator Francisco Franco, rivalitas ini makin panas. Barcelona dianggap sebagai pemberontak, sementara Real Madrid disebut tim pemerintah. Bagi banyak orang Katalan, mengalahkan Madrid adalah bentuk perlawanan simbolik, dan bagi Madridista, kemenangan atas Barcelona adalah bukti supremasi nasional. Tuh kan, El Clasico ini bukan hanya sekedar pertandingan. Ada pride, ada kebanggaan tersendiri dalam laga ini. Mari kita lanjut. Lalu datang di era modern ketika rivalitas ini menjadi tontonan global. Dari duel legendaris Zidane melawan Ronaldinho, Messi melawan CR7, hingga duel taktik antara Guardiola dan juga Mourinho, El Clasico bukan lagi hanya milik Spanyol, tapi milik dunia. Setiap gol, setiap tackle, setiap selebrasi
menjadi sejarah kecil dalam kisah besar bernama El Clasico. Lebih dari 280 pertandingan telah dimainkan, ribuan gol tercipta, namun yang abadi bukan hanya angka, melainkan maknanya. El Clasico adalah kisah tentang kebanggaan, tentang perbedaan, dan tentang cinta yang sama terhadap sepak bola. Setiap generasi punya pahlawannya. Di era Di Stefano, Johan Cruyff, Maradona, Raul, hingga Messi dan Benzema, dan setiap pahlawan menambah bab baru dalam legenda yang tak pernah berakhir. El Clasico adalah cermin kehidupan di mana kebanggaan, cinta, dan perjuangan berpadu dalam satu lapangan hijau. Dan selama bola masih bergulir, cerita ini takkan pernah berakhir. Nah, gimana? Apakah kalian sudah sedikit mengerti tentang apa itu El Clasico dan bagaimana El Clasico itu tercipta? Barcelona yang mewakili Catalan dan juga Real Madrid yang mewakili Spanyol. Luar biasa. Semoga info tadi membantu sedikit pengetahuan kalian tentang kebarcelonaan. Ya, kita tunggu tanggal 26 Oktober 2025. Siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Kalau musim lalu Barcelona full menang atas Real Madrid, bahkan Real Madrid menonton Barcelona mengangkat piala. Tapi di tahun ini berbeda. Madrid dengan Xabi Alonso-nya semakin kokoh di puncak, Barca agak kurang loyo. Barca agak sedikit loyo, jujur. Harus kita akui kali ini Barcelona ada kisaran 45% lah tentang presentasi kemenangannya. Madrid lebih besar, 55% mungkin. Tapi El Clasico tidak bisa diprediksi. El Clasico adalah laga yang dimana mental yang berbicara. Jadi untuk fans Barcelona tidak usah pesimis, karena kita akan bisa membantai Real Madrid. Oke? Jujur kalau di kelas balik, match El Clasico yang mana yang membuat kalian terkagum-kagum, terheran-heran? Kalau aku pribadi, jujur ketika Messi selebrasi jemur bajunya itu epic banget sih. Itu epic gitu. Itu adalah ikonik, simbol, dan juga last minute ketika Messi masukin golnya ke Real Madrid. Itu epic momen menurutku El Clasico yang paling berbekas itu. Kalau kalian yang mana? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.